Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Kader, sesuai kesepakatan sebelumnya bahwa setelah Posbindu kita ada kegiatan pasca Posbindu ya. Tujuannya nanti sedikit untuk upgrading kemampuan kader biar nanti kinerjanya lebih optimal. Nah, saya udah kenal kan ya? Cabut. Ya, dari promosi kesehatan pokoknya biar nanti terus namanya Malang. Ini Posbindunya namanya Posbindu ceria kan ya? Oh, iya. Jadi biar meskipun sore hari biar kita semangat, kita ada biar mungkin ya biar kita semangat saat kegiatan upgrading ini. Oke. Ya. Setuju kan, Bro? Oh iya, sesuai namanya Posbindu ceria. Jadi kalau saya bilang Posbindu ceria, ceria, yes gitu ya. Iya. Posbindu ceria. Ceria, yes. Ya, jadi anu ya, Mas jadi aku sekali ya. Oke. Mari Ya, mantap. ya, jadi tujuan upgrading kita adalah setelah evaluasi kemarin kan ada pengukuran beberapa antropometri mulai dari berat badan, tinggi badan yang ternyata masih belum ada tindak lanjutnya gitu. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih fungsinya pengukuran berat badan dan tinggi badan itu. Ya. Oh iya iya. Dan nanti berfungsi meja empatnya karena selama ini meja empatnya masih ibu Rompes terus yang dijaga ya. Oh iya iya iya. Isi. Ya jadi biar kita enak ada beberapa pertanyaan ya biar untuk menguji kemampuan mas-mas Oke. ini. Ya. Yang pertama, apakah pernah mengukur berat badan? Yes. Oh jelas ya, nak mungkin kader, nak mungkin nak. Oh. Oh pernah. Enggak mau kita itu dulu. Iya, terus kemudian apakah pernah mengukur tinggi badan? Oh iya pernah. Jelas. 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 Kata polisi mina. Nah ini pernah dengar namanya IMT? Nah ini. Kalau TMT saya tahu Bu. GMT saya tahunya. TMT belum tahu. Belum kan ya? Belum. Kalau susah gitu ya berarti. Berarti kalau belum mengetahui IMT berarti belum ya? Oh belum. Jelas. Jelas itu. Jelas ya. Terus berarti ini juga belum bisa ya? Apa itu? Untuk Jadi mengukur. untuk mengukur IMT butuh hasil berat badan. Oh, enak. Oh belum tahu. Belum tahu. Berarti ini juga belum tahu tujuan Belum. pengukuran IMT. Belum tahu. Untuk tujuan tuh diri sendiri Apa? tahu. Kok kalau timbang-timbang ya ditimbang aja. Iya. Timbang ya timbang. Jadi fungsinya kita belajar sekarang adalah itu ya. Oh seperti itu. Ya, jadi di pos ini kita ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Apa sih tujuannya kalau cuma masa cuma ngukur itu? Buat apa ukuran? Yo bentrok nopo kok gak ibu. Apa? Ketahuan apa? Enak sih. Gemuk atau enggaknya? Oh benar, berarti gemuk atau enggaknya ya? Betul. Oh pintar sekali. Oh masuknya namanya pintar ya. Biar tahu rencana ya. Iya. Benar kata Mas Umar. Jadi pengukuran berat badan dan tinggi badan di pos minggu utamanya itu untuk mengetahui apakah seseorang terlalu gemuk, terlalu kurus seperti itu. Jadi ada standar berat badan ideal. Ya. Iya iya. Jadi biar tahu oh dia terlalu kurus, oh dia terlalu gemuk. Jadi biar bisa dideteksi. Ada rumusnya. Waduh. Wow, malu. Untuk mengukur IMT ada rumusnya. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Meter ya? Dikuadratkan. Meter bukan senti ya, Bu. Oh tidak. Iya pakai meter. Wis tuwa Bu, Jelek, jelek. ngono ngono Bu. Wah. Oh, wis. Dia tempat kuadrat tinggal lo. Matematikanya dikasih dulu Izin ya. sakit nih. Nah, jadi hasil dari IMT nanti ada perhitungan seperti ini. Misalnya ada kategori kalau misalnya nanti hasil IMT-nya kurang dari 17 berarti sangat kurus. Mas Eko. Oh, sampai ya, saya kayak saya. Oh, Nah, enggak. nanti akan tahu. Periksa usaha, Pak. Ya. Terus kalau dia 17 sampai 18,5 itu artinya kurus gitu. Jadi kekurangan berat badan kekurangan berat badannya ringan gitu. Kalau ini sangat berat. Kalau 18,5 sampai 25 itu normal. Jadi normal itu adalah berat badan ideal seseorang. Jadi berat badannya dibandingkan dengan tinggi badannya seperti itu. Iya iya. Terus ada namanya kelebihan berat badan ada dua ya, ada yang overweight, kelebihan berat badan gemuk sama obesitas. Biasanya ada yang ngomong obesitas tingkat 1 dan 2. Oh, obesitas itu di atasnya overweight.
Ya, kalau obesitasnya sebenarnya obesitas ada dua, obesitas tingkat 1 dan 2. Cuman untuk bisa membedakan aja kalau misalnya tingkat 1 atau derajat ringan itu overweight, kalau misalnya yang berat itu obesitas. 25 sampai 27 ini lebih dari obesitas. Tahu mis pokok gemuk dan kurus. Nah, itu biar nanti enak ya. Iya. Apa aneh namanya? Nah, jadi nanti cara ngejarnya atau Bayo, soal ujian ya mas ya, soal ujian itu. Ayo, jadi kan kata diri mesti kita berat badan dibagi tinggi badan kuadrat gitu. Nah, tinggi badan biasanya kita ukur dalam satuan senti. Nah, jadi dibagi dikonversi jadi meter. Gitu ya. Nanti dibagi berapa itu? Komanya mundur 2. Jadi kalau misalnya berat badannya 100 berarti ya. ya, jadi kalau berat badan itu tinggi badan itu 145 cm berarti 1,45. Oh, Siap. Ini kan contohnya kan berat badan 75 kg, tinggi badannya 175 cm. Berarti kan 1,75 dikuadratkan jadi 24,5. Itu berarti MT-nya ya berarti itu ya? Iya, 24,5. 24,5 itu overweight. Apa? Ayo coba overweight. Mas jadi overweight Mas Sunan. Normal itu. Nanti Mas jadi overweight, Mas Sunan sama Mas Iko ideal ya. Kita akan lihat jawaban Mas jadi benar apa? Ternyata kalau 24,5 kan di sini. Oh, normal. Jadi Oh, salah. makanya untuk menentukan itu nggak perlu ngawal-ngawal, nanti harus kita lihat tabelnya ya. Ya. Jangan sampai salah nanti konseling. Oh. Dia ideal, ada cewek gitu ya. Ideal tapi dibilang overweight lagi, dia pasti insecure gitu. Kan Ya, idealnya betul. nggak makan nasi segala. Ya, Ya. Nah, untuk mengukur seperti tadi, kira-kira bisa apa enggak? sulit. Kalau berat badan tinggi badannya bisa. Apa Kuadrat ini. Pusing. Jadi malah kuadratnya ini. Ada alternatif lain nggak kira-kira? Tangan saya tidak cukup untuk itu kuadrat. Ada di HP-nya ada kalkulator. Oh iya. Wah, kalau kita nggak bisa. Kan ada kader yang Oh, HP ku. HP ku aku cedol ya. Iya benar. Nah, kita ada solusinya gitu. Jadi kita memberikan edukasi juga ada solusinya buat semua keluhan-keluhan dari keluhan dari teman-teman mas kader ini, yaitu nah ini ada alat namanya kalkulator. Ini kalkulator itu tidak melulu yang dipencet-pencet ya. Ada kalkulator untuk namanya GMI gitu. Ini saya bagikan buat belajar. Kita diperagakan dulu, Bu. Oh iya, akan dibagikan dulu. Oh, iya. Nah, tadi kita belajar ya, tadi kan 75, berat badannya 75, tinggi badan 175. Ya, Bu, jalan. Caranya seperti ini. Kita lihat bertinggi badannya. Tinggi badannya kan 175 ya. Jadi ini 75. coba lihat ini. 175 kan 1,7. Oke. Berarti di sini limanya ya. Oh, ya. Gimana? Ini 1,7. Heeh, Berarti limanya. di sini. Oh, di sini nih. Nah, sekarang kita cari berat badannya tadi 75 kilo. 75 kilo di mana? Ini 70. Di sini. Tengah-tengah sini. Jadi yang tinggi badan itu dipaskan dengan tinggi badannya, set diputar. Nah, diputar sampai lurus ini. Nah, yang kita lihat adalah ininya. Oh. Warna merahnya itu ya, Bu ya? Iya. Warna merah itu ya? Iya. Ini normal mau ke overweight berarti ini ya. Iya, karena sedikit lagi kan. Oh. 4,5. Nah, ini jadi dia di sini kan normal ya karena 24,5 tadi Iya. kan. Mas kader kalau sudah tahu kayak gini nanti bisa disampaikan di meja 4 Oh, siap. bahwa berat badannya sudah normal tetapi mendekati overweight gitu. Jadi nanti di sini juga sudah ada materi konselingnya. Boleh kita jujur sama para lansia-lansia kalau semuanya kita bisa jujur ini normal. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nanti ya? nanti bisa ada konselingnya. Demi kita bersama karena tujuannya nanti untuk mencegah terkena penyakit tidak menular. Oh, berarti kita ngukur MT sekaligus ngasih konseling. Itu. Gitu. Kan ada tugas tugasnya kalau di pos dulu ya ngukur tinggi badan, berat badan. Nanti teman-teman yang sudah belajar ini nanti bisa di meja 4 untuk konseling. Oh, siap. Karena ini yang penting kalau cuma diukur berat badan setiap bulan tapi nggak disampaikan, ya orangnya tidak tahu dan tidak ada perubahan perilaku untuk pencegahan penyakit tidak Oh, iya. Masuk. masuk. Siap. Nah sekarang kita coba ada soal ya, Iya. soal nanti Ngetan kira. kita ya soal praktek.
iya. Berat badannya adalah 55. Nah. Oh, 50. Berat badannya 57 kilo. Betul. Tinggi badannya 145. 145. IMT-nya dia Overweight. Overweight. Masuk. Overweight. Nah, Iya, betul ya. Mana coba lihat? 28. Nah. Tinggi badannya 57. Mana Mas? Tinggi Oh, ini. badan. Oh salah berarti yo. 57 Iya, kan bener. ke 55. Ada nih. 57. Berat badan. 57 di sini Berat ya. Ya, badan. 145. Oh, cucok meong sudah benar. Gitu. Pinter. Overweight. Oh, kadirin biar Oh, Mas Dewi sudah benar. kayak ujian aku. Tinggi badannya 145 berarti kan Oh, iya, ini. Loh, kata berat badannya 55. 57. Oh, ibu. Ya. Berarti ini. Nah, bener kan berarti. Ya. Overweight. Oh, link untuk aksesoris lah. Nanti ke 57 beratnya. Terus ininya dari 145 Mas. Segini. 50. Pinter habis mulai Mas. Sudah belajar berarti ya sudah bisa kan ya. Nanti Jauh. ya nanti untuk prakteknya langsung di pos video masing-masing. Kalau enggak nanti juga bisa saudaranya, istrinya dan sebagainya juga bisa dicek secara apa setiap bulan gitu. Ibu mamu lagi cek. Kata betul. Nah jadi nanti untuk mas Dedi, mas Sehat dan mas Eko biar pos hidup PTN, pos hidup ceria ini bisa berjalan optimal. Nanti harapannya mulai bulan depan di kelas pos hidup sudah bisa melakukan pemberhentian TD. Siap. Ya, nanti gantian saja yang berjaga di meja 4 ke konsul. Gitu ya. Tiap bulan diukur berarti ya, Bi ya. Tiap bulan itu dihitung ya berarti. Iya, gitu. Nah, sekiranya sebelum kita akhiri sesi upgrading kali ini, ada pertanyaan dari mas-mas ada? Bisa nggak ini kita bagikan ke ibu-ibu yang kita lihat oh ini overweight nih, jadi kita kasih ini, jadi biar kita ajarkan supaya ibunya juga berkeluarga bisa mengukur. Jangan mas. Kalau dikasihkan itu nanti mau nggak datang ke posyandu mau tak kok dewe dong. Apa? Sekurangnya lah. Ya, sebenarnya memang kalau punya dua masing-masing bagus, Iya. tapi kita Karena takutnya nanti dari overweight kalau nggak kasih nanti obesitas ya. Takutnya nanti nggak datang ke posyandu mas. Diukur sendiri di rumah gimana? ya sebenarnya kalau di rumah dibilangin saja, kalau kemudian bisa dari kalkulator saja gitu kan. Tapi nanti untuk kesimpulannya kan kader bisa memberikan konselingnya. Dan juga permasalahannya mungkin untuk pengadaan ini mungkin sekiranya bisa disampaikan di pos induk kayak masing-masing di desa ya kalau memang Ini mungkin jalan desa ada. ini. Ini sebenarnya bisa bikin sendiri loh. Iya bisa itu kreasinya pos induk PTN karena bisa direnovasi ya. Ya. Dari dana desa bukan dari tugas mas dikasihkan kita. Puskesmas masih terbatas mas. Jadi nanti harapannya bisa kreasi masing-masing pos induk kalau misalnya mau pengadaan ini gitu. Dana desa itu nempel TGM gitu. Ya, Gak ada apa-apa Pak Dewi. ya udah itu ada pertanyaan lagi kira-kira ada pertanyaan lagi terkait materi upgrading kali ini dari teman-teman mas kader. Sudah cukup cukup. Ya, sudah Jawab sampai. cukup. Iya iya. Karena kita di sini rumahnya jauh-jauh kan ya, Jauh-jauh. Pasir Jambe dan susah. Ya sebelum kita akhiri kita jargon lagi ya, biar kita pulangnya semangat. Siap. Mas Bindu